Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas tentang bunga jengger ayam. Bunga jengger ayam sendiri macamnya sangat banyak, bunda-bunda. Ada yang bentuknya kriwul-kriwul kayak gini seperti rajutan ya, mirip sekali rajutan benang itu ya, seperti pita. Juga ada yang lancip-lancip tinggi, ada yang cuma setangkai-setangkai, kemudian seperti bunganya bayam itu juga ada. Untuk yang rimbun sendiri kriwul-kriwul kayak gini pun macamnya juga banyak warnanya, ada yang merah tua, ada yang merah fanta, ada yang kuning, ada yang hijau dan lain-lain. Nah, semua cara untuk menanamnya sama dari biji ya teman-teman. Dari bijinya itu berasal di pangkalnya dari bunga tersebut. Kalau jenis ini di tempat saya hanya ada yang merah tua saja, yang warna lain saya belum punya. Mungkin kalau beli di Shopee ya ada kayak gini. Ada juga yang mirip bunga bayam seperti ini, namanya boroko. Ini cenderung bunganya banyak, tapi satu-satu gitu ya, nggak bisa rimbun. Cuma lancip-lancip gini aja, tapi kalau banyak pun juga cantik. Tapi kalau di daerah saya ini tumbuh liar begitu saja, nggak ada yang rawat. Letak bijinya juga berada di pangkal dari bunga tersebut, seperti bayam, seperti celosia yang lain juga ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya bunga apapun itu terlihat cantik kalau kita bisa merawatnya, apalagi kalau kita nanamnya banyak ya, berjamaah seperti itu. Tapi kalau cuma satu saja itu nggak bisa terlihat cantik. Seperti di taman-taman kota itu sekarang sudah banyak ya tanaman bunga. Ini sebenarnya juga jengger ayam, tapi orang menyebutnya celosia. Jenisnya sama, cuma warnanya saja yang berbeda ya. Ini tapi jenisnya nggak kriwul-kriwul kayak tadi, ini lancip-lancip. Ini banyak ditanam di taman-taman kota untuk saat ini sebagai tanaman hias. Nah, bagaimana cara untuk menanamnya? Mari kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa matikan tombol loncengnya agar mengetahui notif terbaru dari video saya. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, caranya cukup mudah ya teman-teman. Untuk mengambil bijinya itu berasal dari pangkal dari bunga tersebut ya, berada di pangkal bunga. Jadi kita cari bagian bawah bunga tersebut. Nah, seperti ini. Ini ada kecil-kecil warnanya hitam. Ini seperti mirip sekali dengan benih bayam teman-teman, kecil-kecil seperti ini. Nah, hilang juga ya kalau kecil-kecil seperti ini, kita harus hati-hati ngambilnya biar nggak hilang-hilang saja. Sama juga dengan bunga celosia. Bunga celosia juga berada di paling bawah ya, di bagian bunga yang paling bawah seperti ini. Ini kan sejenis ya sama bunga jengger ayam yang tadi. Cuma ini jenisnya lancip-lancip, beda dengan bunga jengger ayam. Kalau bunga yang ini lancip, kalau bunga jengger ayam itu kriwul-kriwul. Untuk benihnya sama, berada di bagian pangkal bunga. Nah, seperti ini. Ini harus hati-hati kalau enggak jatuh karena kecil sekali ya teman-teman. Nah, ini ya. Kalau sudah ketemu kemudian kita tanam. Untuk media penanaman kita gunakan media yang gembur biar nanti cepat tumbuh ya teman-teman. Kalau tidak gembur biasanya ya bisa tumbuh sih, cuma nanti sulit tumbuhnya karena ini terlalu kecil. Kalau sudah tua terlihat hitam-hitam seperti ini. Nah, sangat kecil sekali. Misalkan nanti tidak ditanam biasanya itu akan tumbuh sendiri di bawah karena jatuh-jatuh ya teman-teman.
Nah, ini bunga jengger ayam yang tadi ini sudah tua, sama bunga celosia sama ya teman-teman. Tanamnya cukup kita taburkan saja di wadahnya gembur ya teman-teman. Saya menggunakan tanah sama sekam lapuk saja. Ini tidak ada pupuk kandangnya, jadi kita harus hati-hati soalnya sangat kecil, mudah sekali jatuh, mudah sekali berterbangan. Jadi kita tutup dengan tanah sedikit-sedikit ya, kita tutup dengan tanah tipis-tipis gitu aja biar nanti cepat tumbuh. Ini cepat sekali tumbuh, 2-3 hari sudah bisa tumbuh teman-teman. Nah, ini umur 3 hari dia sudah tumbuh. Bunga celosia sama bunga jengger ayam itu kalau sudah tumbuh sama seperti ini, kita nggak bisa ngebedain. Untuk daunnya dan batangnya pun juga sama, kecil-kecil lancip kayak gini. Tapi kalau sudah besar, nah baru kita bisa lihat bunganya. Nah, ini kurang lebih berumur 7-10 hari. Ini sudah punya 4-6 daun ya. Ini sudah bisa dipindahkan. Misalkan kecil-kecil seperti ini pun juga sudah bisa dipindahkan ya. Cuma karena saya belum tega nanti patah akarnya, saya biarkan dulu agak besar. Kalau sudah, kita pindahkan ke polybag atau pot yang kita inginkan. Misalkan tidak ditaruh di pot itu malah bagus ya teman-teman, nanti akarnya bisa menancap kuat. Kalau di polybag seperti ini biasanya nanti akan pendek sudah berbunga. Ini mintanya full sinar matahari, jadi kalau tempatnya kurang sinar matahari, dia nanti bunganya akan tidak bisa maksimal. Sebagian besar tanaman hias yang berbunga itu mintanya full sinar matahari ya. Beda kalau jenis daun-daunnya. Kalau jenis daunan itu mintanya di indoor ataupun nggak kena sinar matahari. Tanaman ini juga berumur pendek, jadi misalkan nanti sudah berbunga lebat itu biasanya daunnya akan mengering. Nah, mengering dan mati. Kalau sudah seperti itu ya kita tanam kembali ya teman-teman dari bijinya seperti saya tadi. Untuk pembelian di online saya sarankan berupa benihnya saja, jangan berupa batangnya, karena cenderung berair, ini mudah sekali busuk. Khawatirnya nanti kalau sampai tempat nggak bisa hidup seperti yang kita harapkan ya teman-teman. Menanam dengan bijinya pun juga mudah, jadi kita tanam dengan bijinya saja. Kalau nanamnya banyak seperti ini itu akan terlihat cantik. Kalau cuma satu saja ya nggak enak juga ya dilihat. Ini kalau sudah tinggi-tinggi kayak gini sangat bagus. Biasanya kalau sudah tinggi seperti ini nanti daunnya akan rontok-rontok dan kemudian akan mati. Kalau sudah seperti itu ya kita mulai membuat pembibitan baru dari benih yang sudah tua-tua tadi kita ambil. Sama juga dengan bunga jengger ayam, karena kita tadi fokusnya kan bunga jengger ayam, tapi saya kasih tahu sama bunga celosia itu sama ya, cara nanamnya sama, kemudian cara perawatannya pun juga sama. Nah seperti ini bunga jengger ayam, yang tadi bunga celosia. Sama sebenarnya ya bunda-bunda, kalau misalkan bunda-bunda beli di online, kalau bijinya seperti ini, tumbuhnya seperti ini, nah sebenarnya sama. Gak ada perawatan khusus ya teman-teman. Ini tempatnya full sinar matahari saja sudah cukup. Ini juga nggak saya pupuk, juga nggak saya kasih pupuk kandang, jadi tumbuh itu saja di depan rumah. Nah, saya kira video saya sudah cukup. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, jangan mudah menyerah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Matur suwun.